Ya, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 4, maaf. Kisah Para Rasul 4, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sudah semua? Ya, mari baca bersama-sama Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu pencuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan sidang, berundinglah mereka. Ya, kita sampai di ayat 14 saja tadi Bapak Ibu ya. 14 saya ulangi lagi, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Nah, amin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema yang saya berikan untuk kita pagi ini adalah berani hidup untuk menjadi saksi Kristus. Nah, dari bacaan yang kita dengar tadi Bapak Ibu ada 14 ayat, maka kita akan punya kesimpulan bahwa betapa murid-murid Tuhan Yesus ini, Petrus dan teman-temannya ini sangat berani ya. Mereka sangat dengan begitu luar biasa berani untuk menyampaikan firman Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang, bahkan mereka mengambil resiko-resiko yang besar dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, apa yang membuat murid-murid ini menjadi begitu beraninya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu begini, setiap orang Kristen, setiap kita, setiap anak-anak Tuhan sebenarnya kita semua dipanggil untuk menjadi saksi, ya kan? Ketika kita ditebus, ketika kita diselamatkan, maka hidup kita sebenarnya tujuannya adalah untuk kita menjadi saksi bagi orang lain supaya keselamatan itu juga sampai kepada orang-orang lain.
Nah, pertanyaannya begini, berapa banyak orang yang berani untuk hidup dan menjadi saksi Kristus? Nah, apa yang membuat orang berani gitu, Bapak Ibu? Ya, nah, mari pagi ini saya ingin membahas dua alasan untuk kita. Kenapa kita harus berani hidup dan menjadi saksi Kristus? Nah, Bapak Ibu, alasan yang pertama adalah berani hidup dan menjadi saksi Kristus itu adalah keharusan. Nah, ini harus digarisbawahi ya, menjadi keharusan, merupakan keharusan setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku dirinya Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Ya. Berani hidup untuk menjadi saksi Kristus adalah keharusan kita semua. Nah, banyak ayat di Alkitab yang kita bisa baca, Bapak Ibu. Salah satu contoh adalah Yohanes 15 ayat 27. Coba buka Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 27. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, ya. Perhatikan kata-katanya. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku, ya. Jadi kenapa kita harus berani hidup untuk menjadi saksi? Karena yang pertama bahwa itu adalah keharusan setiap orang percaya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kita diberikan keberanian untuk bersaksi siapa Tuhan Yesus, apa yang dikerjakannya dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang berikutnya kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-15. Sebab engkau harus menjadi saksinya. Nah ini. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Nah ini Bapak Ibu, sebenarnya di Alkitab ini ada banyak ayat yang mendorong kita untuk kita harus menjadi hidup kita tuh harus menjadi saksi bagi semua orang. Ya. Bukan hanya kita bersaksi, berkata-kata, tetapi kehidupan kita tuh harus menjadi saksi. Karena Alkitab bilang begini Bapak Ibu, kalau kita nggak berani bersaksi, Alkitab bilang kepada kita diberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, banyak ayat sebenarnya, Matius 28, 1 Petrus pasal 2, ya, bicara tentang bagaimana kita harus menjadi saksi dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita diselamatkan, ketika kita ditebus, ketika kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, kita punya bagian, ada tugas yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Kalau tidak, kita akan jadi orang-orang yang penakut Bapak Ibu dalam hidup. Ya kan, berani itu kan lawan katanya tuh kan takut Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita tidak berani, kita akan jadi orang-orang yang penakut. Maka nanti Wahyu 21 ayat 8 itu bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita jadi orang-orang yang penakut, yang tidak berani untuk menyaksikan atau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, jadi yang pertama kenapa kita harus berani hidup untuk menjadi Kristus adalah satu keharusan setiap orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Katakan bahwa keharusan berani hidup untuk menjadi saksi Kristus adalah keharusan kita semua. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini yang saya mau bahas lebih banyak di sini. Yang kedua, alasan kenapa kita harus berani hidup untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu sering dengar kata ini, berani karena benar, takut karena salah. Ya kan? Kita semua sering dengar kata ini. Pertanyaannya begini, apa yang benar? Gitu ya. Apa yang benar sehingga kita bisa berani gitu. Kita punya keberanian. Apa yang benar gitu. Karena gini, semua orang punya alasan atau punya kebenaran sendiri-sendiri, ya kan? Benar itu benar itu setiap orang punya standarnya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya apa yang benar sehingga membuat kita berani untuk hidup gitu. Benar bukan dalam perasaan saya rasa saya benar, saya pikir saya benar. Bukan tentang perasaan Bapak Ibu, bukan tentang pikiran-pikiran gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat, berani bukan juga tentang berkata, bukan hanya berkata
berkata apa, cuman berkata benar saja, tapi juga harus hidup benar, bertindak benar. Itu. Ketika kita berani, Saudara, untuk benar berarti kita tidak cinta kepada dunia, tidak terikat kepada dunia, mematikan daging dan segala keinginannya, melepaskan hak kita dan hidup kita bagi Tuhan Yesus. Ya, jadi pertanyaan saya kembali, apa yang membuat kita berani gitu, Saudara ya? Kebenaran apa yang membuat kita berani? Nah, yang pertama gini, ada bukti kebenaran. Ada bukti kebenaran yang membuat kita berani hidup gitu ya. Ada bukti kebenaran yang membuat kita berani hidup untuk menjadi saksi. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya ini. Yang pertama, bahwa Alkitab adalah bukti yang tertulis. Amin Bapak Ibu. Alkitab adalah bukti tertulis. Itu yang membuat kita berani hidup gitu ya. Berani hidup untuk menjadi saksi Kristus. Kalau misalkan Petrus dan Yohanes, mereka diberikan, Alkitab bilang ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu berkata bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka punya keberanian untuk bersaksi. Nah, sekarang Roh Kudus itu kan ada di dalam kita. Alkitab bilang firman itu diam di dalam kita, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Nah, bukti kebenaran yang pertama adalah Alkitab, firman Tuhan adalah bukti tertulis ya dan amin. Bahwa segala perkataan firman Tuhan ya dan amin. Apa yang kita tahu, apa yang kita percaya, apa yang kita imani, itu adalah benar semuanya. Itu adalah kebenaran Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi berani bukan hanya tentang begini, kita berkata yang benar saja. Tetapi kita bertindak, hidup juga harus benar. Ya, keberanian bukan tidak ada rasa takut. Tetapi keberanian adalah kemampuan atau kesanggupan untuk kita menghadapi rasa takut itu Bapak Ibu. Semua orang, saya percaya semua orang, siapapun itu, siapapun Saudara, sehebat apapun, siapapun, ya, sehebat apapun pasti punya rasa takut. Ya, entah itu takut gagal, takut susah, takut masa depan, takut miskin, takut apa lagi, bahkan ada yang takut kecoa, ya Bapak Ibu, semua orang, gitu ya, siapapun gitu, Saudara, sehebat apapun pasti ada rasa takutnya. Gitu. Nah, kenapa orang bisa punya ketakutan? Ketakutan timbul karena ketidakpercayaan atau keraguan terhadap firman Allah Bapak Ibu. Makanya gini, yang pertama bukti kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ini yang membuat kita berani untuk hidup menjadi saksi bagi Kristus, ya kan? Karena di Alkitab itu kita tahu siapa yang kita sembah, apa yang dikerjakan dalam kehidupan kita, segala sesuatu tentang perbuatan ajaib, perbuatannya yang luar biasa, yang dahsyat, janji-janjinya, jaminannya ke dalam pada hidup kita, kita tahu semua dari firman Tuhan. Nah, itu yang menjadi dasar keberanian untuk kita hidup dan menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Jadi yang pertama itu ada bukti kebenaran, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah gini, kita berani menyaksikan gitu ya. Berani menyaksikan perubahan hidup yang nyata yang dikerjakan oleh Roh Kudus gitu Bapak Ibu. Saksikan. Jadi teladan hidup Bapak Ibu. Berani untuk menyatakan teladan hidup gitu ya. Banyak orang gini Bapak Ibu. Banyak orang berani mati untuk Tuhan. Banyak orang berani mati untuk Tuhan, tapi tidak banyak orang yang berani hidup untuk Tuhan. Amin. Sekali lagi banyak orang yang berani mati untuk Tuhan. Tapi tidak banyak orang yang berani hidup untuk Dia. Sebab apa Saudara? Ketika kita hidup untuk Dia, berarti Alkitab bilang seluruh hidup kita itu harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan lagi tentang kita. Bukan apa yang kita mau, apa yang kita ingin, apa yang kita suka. Tetapi apa yang Dia suka, apa yang Dia ingin. Apa yang Dia mau itu yang kita kerjakan. Jadi seluruh hidup kita itu Tuhan yang kontrol Bapak Ibu. Kan tidak mudah Bapak Ibu ya, tidak mudah ketika hidup kita tuh
Bukan lagi kita, tetapi Kristus yang mengendalikan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu harus fokusnya kepada Kristus, Bapak Ibu. Makanya menjadi teladan hidup itu memang bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Kita bukan gini, Bapak Ibu. Melakukan yang benar tuh begini. Kita bukan boneka pajangan gitu ya. Kita bukan boneka pajangan yang ketika orang lihat itu bagus, indah, orang suka semua, tapi tidak memberikan dampak gitu. Dampak apa-apa dalam kehidupan orang lain. Cuman sebatas gini, orang lihat indah, bagus gitu, Saudara. Hidup benar adalah hidup yang memberikan dampak kekekalan kepada orang lain. Bukan hanya sebagai boneka pajangan gitu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi kita semua dituntut untuk berani memberikan teladan hidup yang benar kepada banyak orang. Teladan hidup yang benar adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. Baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi, baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Jadi kita bukan hanya melakukan hal-hal yang baik saja, tetapi kita harus melakukan yang benar dalam hidup. Amin, Bapak Ibu. Yang benar, bukan yang baik, Bapak Ibu. Yang benar. Sebab apa? Kebenaran itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu yang mesti kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi berani hidup untuk menjadi saksi adalah melakukan hal-hal yang benar dalam hidup, menjadi contoh dan teladan. Ya. Menjadi contoh dan teladan. Amin, Bapak Ibu. Berani menyaksikan perubahan hidup yang nyata. Ya. Banyak orang cuman saya percaya di hati, tapi buktinya tuh tidak ada, Bapak Ibu. Hidupnya tuh biasa-biasa, bahkan tidak terjadi perubahan. Ketika bilang bertobat, ketika percaya Yesus, orang biasa-biasa aja tidak terjadi sesuatu. Harusnya ada perubahan hidup yang nyata dalam kehidupan supaya orang melihat gitu, Saudara. Orang melihat sesuatu di dalam kita. Dan sesuatu itu harus mempengaruhi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Kalau hidupmu, Saudara dengar ini, kalau hidup kita tidak membawa dampak perubahan, orang lain datang kepada Tuhan, maka pasti ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku kita percaya Yesus, kalau kita mengaku kita orang Kristen, tapi kehidupan kita tidak memberikan dampak, orang lain percaya kepada Tuhan Yesus, maka pasti ada sesuatu yang salah, Bapak Ibu. Nah, Saudara lihat tadi kisah yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Saudara lihat Alkitab bilang kan, Petrus dan Yohanes bahkan Alkitab dengan jelas bilang, mereka orang-orang biasa yang tidak terpelajar, Bapak Ibu. Tapi Saudara lihat dampaknya dari kehidupan yang berani untuk menjadi saksi. Bukan hanya tentang perkataan mereka yang berani berkata-kata, tapi Alkitab juga cerita kan. Alkitab bilang gini, dari gaya hidup mereka, dari hidup kehidupan mereka, orang bisa tahu mereka Kristen. Ya. Perkataan Kristen itu ketika orang melihat perubahan hidup murid-muridnya. Dari hidup lama kepada kehidupan yang baru. Berani hidup untuk menjadi Kristus. Menjadi saksi bagi Kristus. Nah Bapak Ibu ya, orang biasa yang tidak terpelajar. Tapi punya keberanian untuk hidup dan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Itu luar biasa Bapak Ibu. Berani tampil beda. Berani hidup berbeda dari kehidupan yang lama. Berani menampilkan teladan hidup Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita putuskan hidup benar, memang itu nggak mudah Bapak Ibu. Artinya gini, kita nggak boleh bohong, kita nggak boleh curang, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Kita harus disiplin diri, harus paksa diri untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita tuh harus sesuai. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus sesuai dengan firman Tuhan. Tapi percaya bahwa dalam segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, ada reward-nya, ada hadiah yang ada upah yang akan kita terima. Memang Bapak Ibu, bahwa tujuan hidup kita nggak kejar upah kan, kita nggak kejar hadiah, bahwa Yesus itu segalanya bagi kita.
Tapi karena Tuhan janji, dia pasti kerjakan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita membawa jiwa kepada Tuhan, kita menjadi saksi dan orang lain terima Tuhan Yesus oleh karena kehidupan kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu, maka ada mahkota juga yang disiapkan untuk kita. Bapak Ibu kan? Maka itu setiap kita, mari kita punya keberanian hidup gitu, keberanian hidup untuk menjadi saksi Kristus. Seperti yang saya bilang tadi, ya. Di dalam kitab Filipi bilang kan, hidup ya. Jadi orang-orang gini, sekali lagi saya bilang, banyak orang yang mau mati untuk Tuhan, tapi tidak banyak orang yang mau hidup untuk Kristus. Nah, kita harus paksa diri kita, Bapak Ibu. Paksa diri untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berani untuk hidup benar, Bapak Ibu. Menyaksikan perubahan hidup yang nyata. Saksikan itu bagi setiap orang. Hidup bagi Kristus. Ya. Nah, ada gini, saudara. Saya baca ada satu artikel gini. Ada seorang penulis berkebangsaan Inggris ya. Dia tulis begini, Bapak Ibu. Tulisannya tuh bagus. Berhati-hatilah dengan caramu hidup. Engkau mungkin menjadi satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca oleh beberapa orang. Nah, perhatikan saudara, berhati-hatilah dengan caramu hidup. Engkau mungkin menjadi satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca oleh beberapa orang. Nah, saudara bayangkan, kalau beberapa orang, saudara lihat, kalau beberapa orang menganggap kita sebagai Alkitab, karena Alkitab bilang juga kan, kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Nah, kalau kita nggak menjaga hidup baik-baik, kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita, mengatur hidup kita dengan benar, maka bahaya adalah gini. Nah, perkataan ini kan berhati-hati dengan cara hidup. Engkau mungkin menjadi satu-satunya Alkitab yang dibaca oleh beberapa orang. Bayangkan kalau orang membaca hidup kita, dan orang baca itu sesuatu yang keliru, maka akan terjadi orang akan mengikuti kekeliruan itu. Tapi kalau kita dibaca sebagai Alkitab, Bapak Ibu, maka akan orang temukan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan mereka. Dan akan mendapatkan keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap orang. Maka mari setiap kita mulai mengatur diri kita, menjaga hidup kita dengan benar, dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, sehingga perubahan hidup itu terlihat nyata dalam kehidupan keseharian kita. Kita menjadi saksi bagi setiap orang. Harus berani hidup untuk Tuhan, berani tampil beda, Bapak Ibu. Ya, jadi kunci pertama adalah ada bukti kebenaran bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup, bukti tertulis. Ya dan amin. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita berani untuk menyaksikan perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, menjadi teladan hidup. Kita hidup bagi Kristus dan melakukan segala sesuatu itu tepat seperti yang firman Tuhan mau. Bukan hanya hidup baik, ya, tetapi hidup benar, Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan hanya hidup baik, tapi hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah ketika kita diterima atau kehidupan kita diterima, Bapak Ibu, kehidupan kebenaran kita hidup benar ketika kita diterima, maka kita harus juga menyampaikan, memberitakan, mengajarkan firman Tuhan yang telah kita dapat untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, kenapa saudara lihat? Saudara lihat urutannya. Yang pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan di tempat yang pertama. Lalu yang kedua adalah perubahan hidup kita dulu, Bapak Ibu, perubahan hidup. Orang tidak mungkin menerima perkataan kita tanpa didahului dengan perubahan hidup kita. Benar nggak, Bapak Ibu? Sekali lagi, orang tidak mungkin menerima perkataan kita tanpa didahului oleh perubahan hidup. Jadi yang pertama, kita dulu harus berubah, kita dulu harus benar, baru perkataan firman Tuhan yang benar itu bisa diterima oleh orang lain. Ya, saudara, coba saudara uji dalam kehidupan saudara. Kalau misalkan kita lakukan hal-hal yang salah ya, lalu kita suruh orang lain ya lakukan hal yang benar, pasti kita ditolak, Bapak Ibu. Pasti ditolak.
Jadi begini, kita dulu harus diterima, hidup kita dulu harus diterima, baru perkataan firman atau pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang lain. Bagaimana orang mau menerima sesuatu pesan dari kita kalau hidup kita nggak jadi berkat, Bapak Ibu. Orang sudah tolak duluan. Ya, sama kan kita. Banyak kali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita sampaikan firman Tuhan, orang menolak karena hidup kita nggak jadi teladan. Jadi urutannya ini kita harus ingat Bapak Ibu. Yang pertama bahwa firman Tuhan itu dasar utama, ya, dasar utama dalam kehidupan, ya, setiap kita. Dan yang kedua adalah perubahan hidup itu harus terlihat Bapak Ibu. Ya, perubahan hidup kita harus terlihat dulu. Lalu yang ketiga kita bisa memberitakan, mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga firman yang kita sampaikan itu bisa diterima, mudah diterima oleh setiap orang. Karena mereka sudah menerima kehidupan kita lebih dulu. Mereka sudah menerima semua perubahan-perubahan hidup dalam kehidupan kita. Nah ini penting Bapak Ibu. Sehingga kita bisa jadi saksi, ya, kita bisa jadi saksi Kristus kepada setiap orang. Kehidupan kita tidak ditolak, dimanapun kita ada, kita mencari berkat, kita bisa masuk di mana saja, saudara. Di keadaan-keadaan yang tidak mungkin, yang sulit, yang susah untuk kita masuk. Tapi ketika kita, yang pertama kita mengandalkan firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Lalu ada kehidupan yang diubahkan, perubahan-perubahan hidup yang nyata di dalam kehidupan kita. Itu terjadi nyata dan orang melihat itu. Maka firman yang kita sampaikan, yang kita ajarkan itu juga pasti akan mendarat, akan sampai kepada setiap orang yang kita beritakan. Amin Bapak Ibu. Nah, memang sekali lagi Bapak Ibu ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah Bapak Ibu. Tapi percayalah begini, setiap kita ketika kita terima Tuhan Yesus, kita diberikan kuasa Roh Kudus ada di dalam kita, keberanian itu akan ada di dalam kita. Untuk kita berani hidup dan menjadi saksi bagi Kristus. Dimanapun kita ada, setiap orang Bapak Ibu. Setiap orang, coba Bapak Ibu, coba kita gini. Coba kita kembali ke diri kita. Sampai saat ini, saudara tanya kepada diri, atau evaluasi gini. Sampai saat ini, sudah berapa orang yang kita bawa kepada Tuhan Yesus? Sudah berapa orang yang kita berani hidup dan menjadi saksi Kristus bagi mereka? Ada berapa orang dalam hidup, saudara? Nah, harus sampai kepada setiap kita harus membawa setiap orang kepada banyak orang kepada Tuhan, harus membawa jiwa kepada Tuhan. Kalau tidak, Bapak Ibu, kita nggak dapat mahkota nanti kan? Ya, kita nggak akan dapat mahkota nanti. Setiap kita punya tugas ini, bawa jiwa kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, mari kita sekali lagi kita benahi hidup kita atur hidup kita dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang mungkin kita nggak sekolah tinggi seperti Alkitab bilang Petrus dan Yohanes, mereka orang-orang biasa saja. Mungkin kita juga cuman ibu rumah tangga, pekerja-pekerja yang biasa, tidak sekolah yang tinggi-tinggi. Tapi ketika kita punya Roh Kudus ada di dalam kita, kita percaya Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Berani hidup untuk menjadi saksi bagi Kristus. Bawa jiwa kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, semua kita mari dorong diri kita, paksa diri kita untuk berani hidup. Hidup untuk menjadi saksi bagi Kristus. Lakukan firman Tuhan dan aplikasikan itu dalam kehidupanmu setiap hari. Dengan apa? Cara hidupmu yang benar, perubahan hidupmu harus dilihat oleh semua orang. Bapak Ibu, ya, perubahan hidupmu harus dilihat oleh semua orang. Kita tidak menjadi orang-orang yang tertutup Bapak Ibu, tetapi Alkitab sekali lagi Alkitab bilang harus jadi suratan Kristus yang terbuka. Hidup kita dimanapun, bukan hanya di gereja rohani, tapi dimanapun kita ada, kita harus menjaga kebenaran dalam kehidupan kita. Ya,
Di mana saja Bapak Ibu, di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di mana saja, bahkan sekalipun tidak ada orang yang melihat kita. Kita tetap harus melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu, kita harus jadi saksi. Ya. Saudara lihat banyak orang di sekeliling kita membutuhkan ada satu teladan hidup gitu ya. Banyak orang saudara di sekeliling kita membutuhkan teladan hidup yang benar. Nah, kita yang harus menjadi itu, menjadi teladan hidup yang benar, sehingga orang dibawa kepada Tuhan, orang dibawa untuk diselamatkan untuk Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Jangan ada ketakutan di dalam kita. Amin. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sekali lagi 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, banyak kali dalam hidup kita takut untuk bersaksi Bapak Ibu ya. Nah karena itu tadi yang pertama, sebenarnya kendala kenapa kita takut bersaksi adalah yang pertama banyak kali gini, karena kita sadar bahwa hidup kita tuh belum jadi contoh. Ya kan? Hidup kita belum jadi teladan, makanya kita takut bersaksi. Takut ketika perkataan kita itu akan ditolak orang karena hidup kita belum jadi contoh Bapak Ibu. Makanya yang paling penting adalah hidup kita harus jadi contoh dulu. Hidup kita harus jadi teladan dulu. Baru perkataan kita bisa didengar oleh orang. Baru perkataan kita bisa diterima oleh orang lain. Kita takut Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Mari dorong dirimu, Bapak Ibu. Sadarkan diri kita pagi ini. Bahwa kepada kita diberikan bukan roh ketakutan. Amin, Bapak Ibu. Mari mulai berani untuk bersaksi. Bukan hanya bersaksi dengan perkataan, tetapi hidup kita harus menjadi saksi. Berani hidup benar. Amin, Bapak Ibu harus berani hidup benar. Sehingga orang melihat Tuhan, dan orang datang kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, biasakan yang benar, Bapak Ibu. Amin. Biasakan yang benar, bukan membenarkan hal-hal yang biasa. Biasa terlambat, biasa curang, biasa berbohong, biasa apalagi biasa menipu, ya biasa malas. Jangan membenarkan hal-hal yang biasa, tapi mari biasakan yang benar dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini dua hal ini saya bisa sampaikan untuk kita semua, bagaimana kita berani hidup untuk menjadi saksi Kristus. Yang pertama adalah itu merupakan keharusan setiap orang percaya. Setiap orang Kristen itu menjadi keharusan untuk berani hidup menjadi saksi Kristus. Yang kedua adalah adanya bukti kebenaran di dalam hidup kita. Yang pertama adalah firman Tuhan adalah bukti tertulis, dan yang kedua adalah kehidupan perubahan hidup yang nyata yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu menjadi bukti untuk kita berani hidup dan menjadi saksi bagi Kristus sehingga banyak orang diselamatkan, dibawa kepada Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua pagi ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya, ada permohonan doa yang akan kita doakan pagi ini Bapak Ibu. Ya, mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang singkat yang kami dengar pagi ini. Hamba terbatas untuk menyampaikannya, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus melanjutkannya, mengkomunikasikannya lebih jelas dalam setiap pribadi kami, sehingga kami mengerti dan menangkap sesuatu pagi ini, bahwa kami harus berani hidup untuk menjadi saksi bagi Kristus. Lewat perkataan kami, terlebih lewat gaya hidup kami Tuhan, orang melihat Tuhan nyata di dalam kami, dan keselamatan terjadi atas setiap orang di sekeliling kami. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam kami, dan memampukan kami, menolong kami untuk melakukan tugas kami Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami satukan hati kami pagi ini.